Kata Allah, ada dua golongan yang akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Saya ulang ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Satu, makna dunia. Ya, diistimewakan oleh Allah. Janji Allah dalam Al-Quran yang disampaikan langsung ditujukan pada para penuntut ilmu. Allah janjikan jika benar orang-orang menuntut ilmu dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, tuntunan Rasulnya, maka dijamin langsung oleh Quran akan diangkat derajatnya. Tidak cukup dengan amin itu ya, kita nanti lihat dulu. Quran surah 58. Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Di pertengahan ayatnya saya bacakan saja ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ibu baca dari awal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi ya, fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau bapak ibu sedang berada di majlis, majlis itu umum sifatnya ya, bukan hanya majlis ta'lim saja ya. Ruangan rapat itu majlis, bertemu dengan teman-teman, kumpul di satu tempat itu majlis ya. Kalau Anda masih luang untuk space seseorang duduk ya, untuk orang lain bisa bergabung, kemudian kita luaskan, dikatakan tolong luaskan, lalu kita luaskan, maka langsung dibalas oleh Allah. Orang-orang yang suka meluaskan kelapangan bagi orang lain, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan hidupnya ya. Saya ajarkan satu rumus dulu Bu ya di Quran sebelum kita mulai materi. Kata Quran, ibu suka meluaskan, melapangkan, memberi kesempatan pada orang, itu satu saat kalau kita sedang sempit, Allah akan luaskan. Ibu sedang bawa mobil ya, dalam keadaan macet, tiba-tiba ada orang buru-buru, ada ambulans misalnya, lalu kita menepi, kita persilahkan lewat, itu besok lusa saat kita sulit, kita akan diberikan kesempatan untuk terbuka, diberikan kelapangan. Itu rumus pertama ya. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu, ini poinnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Kata Allah, ada dua golongan yang akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Saya ulang ya. Kalau diangkat derajat itu maknanya bisa dua. Satu, makna dunia ya, diistimewakan oleh Allah, diistimewakan. Saat orang susah dia mudah ya. Saat orang lain maaf rezekinya terhambat dia dipercepat ya. Coba saya mau tanya pada ibu, biasanya kalau orang-orang yang tinggi posisinya, tinggi ya, presiden, menteri misalnya sampai level keterusnya ya, biasanya kalau di jalan itu lebih mudah, lebih lambat, lebih mudah ya. Sekalipun ada macet diurai kan. Kalau manusia saja meninggikan derajat sesama manusia, mendapatkan kemudahan dalam hidup, maka bagaimana dengan Allah yang meninggikan derajat makhluknya? Kalau manusia mengangkat temannya menjadi presiden, mengangkat kawannya jadi pemimpin, dia mendapatkan akses kemudahan dalam kehidupan, maka bagaimana kalau Allah yang mengangkatnya? Maka tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Dan yang kedua adalah pengertian akhirat. Akhirat ya. Ibu kan nanti insya Allah kalau kita masuk surga itu tidak satu tempat Bu, ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat ya. Ada surga Aden sampai Firdaus itu ya. Ada orang yang oleh Allah itu diangkat derajatnya di surga sampai tingkat tertingginya. Yang paling tinggi kira-kira di mana Bu? Yang paling tinggi itu surga yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Tanpa hijab, kelihatan. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Al-Qiyamah. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di hari kiamat nanti ada orang yang wajahnya berbinar, gembira dia. Gembira luar biasa. Ya. Bukan karena masuk surga, bukan, sudah otomatis itu masuk ya. Gembiranya itu ternyata ila rabbiha nadhirah. Dia bisa menatap Allah langsung tanpa hijab.
Rindu sejak di dunia itu pengen ketemu Allah. Ya. Subuh-subuh dipanggil jam 4:09, dia jam 3 sudah siap-siap. Saking ingin cepat menghadap pada Allahnya. Rindu betul. Ya. Zuhur jam 11:38, jam 11 sudah datang ke masjid itikaf. Ya. Tapi nggak bisa lihat Allah. Ya. Cuma serasa diawasi, dilihat Allah. Merasakan betul itu. Ketika di akhirat dia lihat Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada Tuhannya dia bisa lihat langsung. Ya. Jadi siapa mereka itu? Ibu bisa pilih satu di antara dua. Satu, amanu, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Jadi kalau ibu ingin diangkat derajatnya oleh Allah, bapak ingin diangkat, dunianya mudah, akhiratnya istimewa, maka pilihan pertama tingkatkan iman. Ya. Cara meningkatkan iman itu gampang. Kata Quran, tambah amal soleh, tingkatkan terus. Ya. Karena itu di Quran kalimat amanu, iman sering bersanding dengan amal soleh. Ya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Apa saja bentuknya? Boleh salat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Coba cek ya. Kalimat salatnya. Kita punya mic ini. Bisa dibawa. Ibu bawa mushaf? Ya. Sekarang cek di mushafnya ya. Kalimat salat bisa ditulis dengan dua cara. Ya. Kalau ada satu saja yang keliru tulisannya, berarti mushafnya salah. Awas ya. Baik, jazakallah. Baik. Coba perhatikan sebentar, kalimat salat di Quran itu bisa ditulis dengan dua cara. Satu seperti ini, saya tuliskan salat. Ya. Yang kedua yang ini, salat. Pelan-pelan. Ini kalimat pertama, ini kalimat yang kedua. Yang tertulis di mushaf, yang ibu pegang sekarang, ya, atau bapak pegang, itu mesti yang kedua yang ini. Kalau tulisan di mushaf ibu yang pertama yang ini, itu berarti keliru mushafnya. Apa bedanya? Kalau yang pertama yang ini, itu hanya menunjukkan makna singular, satu makna saja. Bentuknya tunggal. Satu kali sholat ini. Tapi kalau yang ini, itu bisa menunjuk dua makna. Bisa menunjuk dua makna. Satu bisa dalam bentuk tunggal, mufrad, singular, mufrad. Yang kedua bisa berbentuk jamak, jamak, plural. Banyak. Karena itu kalau ibu baca Quran, belajar ilmu Al-Quran, ini bisa dibaca dengan tiga cara. Riwayat Hafiz, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Riwayat Warsh miring, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, miring. Yang menarik yang ketiga, jamak, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalawat, jamak. Perhatikan, ini uniknya bahasa Quran, ibu tidak akan temukan di kitab manapun. Kenapa ini bisa dibaca dengan tunggal dan jamak? Salat fardu itu berapa banyak? 5. Kalau 5, satu atau banyak? Banyak. Jamak atau tunggal? Jamak. Asal katanya ditulis dalam bentuk jamak, menunjukkan bahwa salat itu bukan hanya satu kali. Jelas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal dan jamak? Karena dalam penunaiannya dianjurkan bisa berjamaah. Saya ulang, dianjurkan bisa berjamaah. Silakan. Baik. Saya ikuti ya. Kelihatan? Oh, baik. Kalau silo kembalikan ke mushaf masing-masing dilihat ya. Baik. Sudah? Cukup? Sudah? Baik, foto silakan. Enggak, miring gini. Baik. Sudah? Baik. Sayanya juga mesti miring? Enggak. Baik. Ayo kita kembalikan. Lihat sini. Ini bisa dibaca jamak dengan tunggal.
Jama' asal tulisannya menunjuk pesan bahwa sholat yang diwajibkan pada kita bukan 1-2 sholat. Ada sampai 5 yang fardu. Jelas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal? Ya. Asalnya kita dianjurkan untuk menunaikan sholat, pelaksanaannya kalau bisa berjamaah. Sangat dianjurkan. Ya. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa berjamaah, boleh nggak sendirian sholatnya? Karena itu bisa dibaca dengan tunggal mufrad, bisa dibaca dengan jama'. Tapi yang paling menarik, saya ulang, yang paling menarik, ketika Allah meminta kita meningkatkan iman, itu baik yang sholatnya mufrad, tunggal, munfarid, ataupun jama', ya. Tapi kalimat penunaiannya ditunjukkan pada kuantitas yang banyak. Baik sholatnya sendirian, ataupun berjamaah. Perhatikan. Seakan-akan Quran berkata, baik sholat kalian tunaikan sendirian ataupun berjamaah, selalu evaluasi hari ini mesti lebih banyak dibandingkan yang kemarin. Ya. Hari ini mesti lebih komplit dibandingkan yang kemarin. Ya. Seakan-akan kalau ada orang-orang yang ingin meningkatkan iman, misal, maaf Bu ya, kemarin baru sholat fardu saja, maka mulai sekarang coba tambah sunnahnya. Tingkatkan lagi, tambah 2 rakaat sebelum subuh. Kemarin 2 rakaat sebelum subuh, sekarang tambah 4 rakaat sebelum zuhur. Insyaallah. Teknisnya 2-2. Kemarin baru sampai zuhur, sekarang tambah ba'diyahnya. Itu baru salat. Jadi yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin dimudahkan hidupnya oleh Allah di dunia, dapat kemudahan derajat akhirat yang sangat luar biasa, maka ciri yang pertama tingkatkan iman. Dengan cara meningkatkan amal soleh. Coba perbaiki salatnya. Yang belum puasa, tambah puasa. Karena itu ayat puasa dimulai dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Puasa dirangkai dengan iman. Ya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting ya. Dan ini saya ingatkan karena mungkin barangkali baru kita ta'lim. Jadi nanti ibu ta'lim dengan ustadz manapun, bapak ta'lim dengan ustadz manapun, tolong catat betul keterangan Nabi berikut ini. Yang paling istimewa ketika Allah mengangkat derajat seseorang, itu ternyata ada yang dikhususkan bagi yang khusus menuntut ilmu. Di pilihan pertama tingkatkan iman, kalau belum maksimal maka tuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Saat Anda datang menuntut ilmu, kita punya pilihan, bisa istirahat, tidur, ya, bisa main, bisa macam-macam. Tapi kita memilih untuk belajar. Apa yang disediakan? Perhatikan, itu langsung diperinci oleh Nabi. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1389 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219 ya. Saya bacakan hadisnya ya. Setelah ini kita tutup mukaddimahnya, kita kembalikan pada bahasan kita. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapapun yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal, menempuh jalan untuk belajar ilman itu walaupun sedikit Bu, kita belajar 1 hadis saja atau 1 ayat saja, maka perhatikan kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga. 1. Di orang yang menuntut ilmu nanti dengan ilmunya akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Nanti kita terangkan ya. Beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu. Di ujung hadisnya nanti ya. 2. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu, la tad'u ajnihataha, saat penuntut ilmu mulai berangkat dari rumahnya, itu sudah membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya informasikan yang penting Bu ya, Pak, mohon maaf. Kalau kita sudah mau belajar dengan ustadz manapun, dimanapun, itu yakinkan pada diri kita. Kata Nabi, kalau saya yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, jangan ada celah untuk ragu. Kata Nabi, malaikat sedang memberikan ridhonya, membentangkan sayapnya. Ridho malaikat itu 2 artinya. 2. 1, mengaminkan doa yang dimohonkan. Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Di adabnya kalau kita sedang belajar, ikut pengajian, ikut ta'lim,
Gak usah orang tahu, isi dengan doa, perbanyak. Ya. Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu, ada doa yang belum terkabulkan. Setiap malam disampaikan, belum terkabul. Sekarang Allah panggil. Saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya, kita dipanggil. Ya. Kalau Anda sudah didudukan, sudah mendengar, ada kesempatan, belum melakukan juga, itu sayang. Sayang. Ya. Yang kedua, al-istighfaru lahu. Memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Ya. Memohonkan ampunan. Ditolong isi, belajar dengan siapapun, mulai berangkat sampai pulang, ustadz yang belum datang, misal isi dengan doa. Banyak istighfar. Ya. Barangkali cara itu yang terbaik untuk menggugurkan dosa kita, menambah amalan kita. Ya. Yang terakhir, perhatikan bahasa nabinya. Wa fadlul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu bila mengamalkan ilmunya alal abid, dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu. Misal ada orang sholat takbir, dia nggak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan saja. Dengan yang sholat tahu ilmunya, takbirnya sejajar dengan bahu misal, jemarinya tidak terlampau lebar, tidak terlalu rapat, angkat, rasakan, buang semua urusan dunia ke belakang. Misal begitu dia takbir, itu pahalanya bedanya dengan yang cuma sholat saja. Kafadlil qamari ala sa'ilil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama minimal 1000 bulan pahalanya. 1000 bulan. Ibu sholat tanpa ilmu cuma dapat pahala 10. Al-An'am 165. Tapi kalau sholat dengan ilmu, setiap takbirnya sama dengan 1000 bulan takbir. 83 tahun takbir tanpa henti. Ada yang sanggup 1 menit saja takbir begini terus? Tidak ada. Ya. Maka izinkan saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga siapapun yang hadir di siang ini, yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin kita datang saat ini. Ya. Semoga Allah memudahkan segala kehidupannya, mengabulkan doa-doanya, dan memberikan pahala berlipat untuk mengangkat derajatnya.